Saya Winner Agustinus Siregar akan menyampaikan materi kuliah Hukum Internasional. Tujuan umum pembelajaran hukum internasional adalah untuk memahami dan menguasai berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam hubungan tersebut. Tujuan pembelajaran hukum internasional secara khusus meliputi: yang pertama, memahami konsep dasar dan prinsip hukum internasional. Yang kedua, menganalisis hubungan antar negara. Yang ketiga, mengetahui subjek hukum internasional. Yang keempat, menganalisis isu-isu hukum internasional kontemporer. Yang kelima, menyelesaikan sengketa internasional. Yang keenam, mengkritisi praktik hukum internasional. Yang ketujuh, menerapkan hukum internasional. Jadi hukum internasional itu adalah seperangkat aturan, prinsip, dan norma yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hubungan internasional, serta mengatur berbagai aspek seperti hubungan diplomatik, perdagangan, hak asasi manusia, dan hukum perang. Nah, kalau kita bicara pengertiannya, hukum internasional atau juga hukum antar negara atau hukum bangsa-bangsa adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan individu yang dalam beberapa kasus. Dan hukum ini juga mencakup berbagai bidang seperti hukum diplomatik, hubungan diplomatik, yakni aturan mengenai hubungan antar negara, termasuk pembukaan dan penutupan kedutaan besar serta perlindungan diplomatik, perdagangan internasional, jadi hukum yang mengatur transaksi ekonomi dan perdagangan antar negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan aturan yang melindungi hak-hak dasar individu di seluruh dunia, hukum perang, aturan yang mengatur perilaku negara selama perang, termasuk perlindungan terhadap warga sipil dan tawanan perang. Nah, kalau kita bicara sumber hukum internasional yang utama meliputi perjanjian internasional, yakni kesepakatan tertulis antara negara-negara yang mengikat secara hukum. Yang kedua, kebiasaan internasional, pola perilaku negara-negara yang dianggap sebagai hukum karena diikuti secara luas dan dianggap sebagai kewajiban. Kemudian prinsip-prinsip hukum umum, yakni prinsip-prinsip yang diterima secara universal oleh negara-negara beradab, termasuk keputusan pengadilan internasional dan pendapat para ahli. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli memiliki pengaruh dalam pengembangan dan interpretasi hukum internasional. Berikutnya, kalau kita bicara subjek hukum internasional, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional, seperti negara. Ini subjek hukum internasional yang paling utama, yang memiliki kedaulatan dan hak untuk membuat perjanjian dan berpartisipasi dalam organisasi. Yang kedua, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa atau ASEAN. Yang ketiga, individu, yang dalam beberapa kasus individu dapat juga menjadi subjek hukum internasional, terutama dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Kalau kita bicara hubungan hukum internasional dan hukum nasional, terdapat dua teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama, teori dualisme. Teori dualisme mengatakan hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan tidak saling terkait. Teori yang kedua, teori monisme. Teori ini berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan, dan hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Contoh hukum internasional misalnya Konvensi Jenewa, perjanjian yang mengatur perlindungan korban perang. Protokol Montreal, perjanjian yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon. Hukum internasional terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat internasional. Penting untuk memahami hukum internasional karena hukum ini berperan penting dalam menjaga perdamaian
keamanan dan kerjasama internasional. Oke, itu sebagai pengantar saya pada siang hari ini.